Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi Pamada Sanjaya US PhD. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270030017 program studi Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insyaallah akan menguji ataupun presentasikan terkait metode untuk solusi persamaan non-linear dengan metode Newton-Raphson. Untuk Newton-Raphson ini kita akan menentukan satu nilai tebakan atau XI yang mana dia akan dipasang dan ketika diiterasi akan berpotongan dengan kurvanya, dan sering perubahan itu dari XI berpotongan akan membentuk garis lurus dari titik XI plus 1 ke XI, yang mana kita akan cari gradiennya berimplikasi pada kita akan mencari turunan daripada garis lurus tersebut, diiterasi terus hingga kemudian kita temukan nilai XI akan sama dengan nilai akar dari persamaan yang kita buat. Algoritma yang ditentukan yaitu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu akan menurunkan fungsi ataupun garis lurus tersebut, dimana kita definisikan derivatif dengan parameter yaitu fungsi fx dengan variabel x dan berubah seiring berubahnya dx dengan ketelitian yaitu 10 pangkat minus 10 turunan daripada fungsi terhadap x disajikan dalam persamaan sebagai berikut: fx plus dx min fx min dx, jadi x akhir dikurangi x sebelumnya dibagi daripada 2 dx, kemudian kita kembalikan kepada turunan daripada fungsi terhadap x karena dia akan diiterasi terus hingga menemukan nilai akarnya. Langkah kedua yaitu kita mendefinisikan algoritma untuk Newton-Raphson dengan parameter yaitu fungsi fx-nya, kemudian x dan nilai toleransi. Kita panggil library derivatif yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini kita memberi parameter while nilai absolut daripada fx lebih besar daripada toleransi. Kemudian kita berikan fungsi untuk turunan daripada f terhadap x, dan kita gunakan persamaan untuk metode Newton-Raphson ini, dimana diperoleh x sama dengan x dikurangi fx karena diambil titik xi yang jika ditarik ke atas akan bersinggungan dengan kurva yang ditentukan, maka xi akan sama dengan fx dibagi dengan turunan daripada f aksen xi. Setelah disusun algoritma untuk turunan dan Newton-Raphson, maka kita akan gunakan keduanya dalam kode program atau algoritma selanjutnya, yaitu kita akan memanggil Newton-Raphson yang telah disusun sebelumnya, yang telah disimpan dengan nama yang sama. Kemudian kita definisikan untuk fungsi yaitu fx, dimana kita gunakan persamaan kuadrat, berarti bentuk grafiknya yaitu parabola. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Jika kita kalkulasi secara manual, maka hasilnya x sama dengan plus minus 2. Hasilnya bisa plus 2 atau minus 2. Kemudian setelah kita definisikan fungsinya, kita kembalikan ke y. Kemudian kita akan masukkan tebakan awal sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, xi, dimana kita berikan fungsi float untuk memungkinkan input berupa angka desimal,
Kemudian kita masukkan fungsi input agar kita bisa menginput angka dalam rentang berapapun, baik dari dari minus hingga jutaan, dan besar kecilnya akan berpengaruh terhadap seberapa banyak iterasi yang diberikan. Kemudian kita berikan keterangan tebakan awal akar yaitu xi. Kemudian kita juga input untuk nilai toleransi ataupun seberapa besar atau kecil error yang hendak kita tentukan. Semakin kecil nilai error ataupun toleransinya semakin kecil, maka semakin akurat atau presisi nilai yang kita peroleh. Kemudian kita definisikan untuk mencari akar x, kita memanggil fungsi daripada Newton-Raphson yang tadi definisikan sebelumnya dengan parameter yaitu fungsi fx, parameter x, fx, kemudian nilai xi yang telah kita tentukan akan diiterasi ke dalam dua algoritma tadi dengan nilai error sebesar toleransi. Ketika kita peroleh, maka kita akan gunakan fungsi print untuk mencetak nilai yang diperoleh. Akar x yaitu diisi dengan nilai x yang telah didapatkan dari pengujian. Kita akan mulai programnya. Oke, untuk tebakan awal akar kita akan tentukan di 4 dengan nilai toleransi kita buat sekecil mungkin yaitu 1e minus 20. Jika kita lakukan iterasi dari angka xi yaitu negatif, kemudian kita akan tentukan tebakan awal akar di minus 4. Nilai toleransi kita jadi 10 pangkat minus 10, maka diperoleh angka kedua yaitu minus 2, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan yang telah kita tentukan sebelumnya baik secara manual. Untuk menggambarkan lebih detail, maka kita bisa melakukan plotting terlebih dahulu. Akar persamaan yang hendak kita cari dari fungsi. Kita buka yaitu plotting. Di sini digunakan beberapa library seperti numeric Python untuk memanggil beberapa fungsi matematika, matplotlib untuk plotting, kemudian kita buat GUI graphic user interface, dan ini kita manggil fungsi derivatif yang sebelumnya telah disusun. Di sini didefinisikan fungsinya sama seperti sebelumnya untuk menguji apakah nilai pengujian tadi valid atau tidak, dan kita bisa memperoleh gambaran secara visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Di sini untuk plot fungsinya, kemudian nilai x0 nya kita tentukan dan toleransinya, kemudian ini untuk plot fungsi y fx di plotting untuk sumbu y yaitu fx nya dan x sumbu x yaitu x. Kemudian ini iterasi untuk Newton-Raphson, kemudian dikit hasil iterasi ini di plotting, dan ini untuk graphical user interface. Kita akan coba uji. Oke, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita masukkan nilai tebakan awal xi atau x0 yaitu di 4, masukkan toleransi di 10 pangkat minus 20,
Kita cari akar dan plotting, boom. Di sini langsung dicetak yaitu nilai akar, yaitu X sama dengan 2. Yang mana grafik parabola sebelumnya kita peroleh akar dari minus, diperoleh akar minus 2. Di pojok kanan bawah diperoleh nilai X berada di angka minus 2. Dan nilai akar positifnya berada di nilai 2 juga. Untuk gambaran daripada Newton-Raphson, dia akan menentukan XI di sini yang mana berpotongan dengan kurva. Kemudian di sini XI plus 1, dan dia akan diiterasi terus seiring berubahnya nilai X, yaitu dx tadi, dimana kemiringan ini kita pahami sebagai gradien, dimana gradien tidak lain adalah turunan daripada fungsi kurva yang berpotongan ini. Jadi fxi ini tidak lain adalah fx, dan kita akan cari turunannya karena merepresentasikan gradien. Kemudian kita akan iterasi terus sampai mencari nilai x yang berpotongan dengan titik origin di sini, yang mana sesuai dengan perhitungan baik secara komputasi atau metode numerik, metode manual, dan kita buktikan lebih lanjut secara visual melalui plotting grafik. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan, dan semoga bisa menjadi pembelajaran yang lebih mendalam terkait pemahaman metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematis ataupun fisis. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.